Di video sebelumnya, Hibiki dan yang lainnya sudah berada di dalam dungeon. Namun di sana semua skill Hibiki melemah karena dungeon menjadikan kekuatan Dewa Agus sulit untuk menyentuh Hibiki. Lalu seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Tak terasa, eksplorasi dungeon sudah masuk di hari ketiga dan saat ini mereka berada di lantai 6. Panah Hibiki tampak meleset karena skill memanahnya melemah. Namun air shredder milik Lilian yang semakin bertambah kuat mencincang kelinci itu hanya dengan sekali serang. Saking kuatnya si Lilian membuat monster itu hancur sehingga tidak ada material dari monster yang bisa diambil. Lalu karena Hibiki sudah bisa sedikit jurus Cloud, dia meminjamnya untuk bertarung alias rental jurus. Jadi rental jurus itu memungkinkan Hibiki meminjam jurus orang lain. Namun Cloud yang menyewakan jurusnya itu untuk sementara waktu tidak bisa memakainya. Dan rental jurus itu hanya berlaku untuk jurus teknis saja. Setelah itu, skill deteksi Hibiki menemukan jebakan teleportasi yang jika terinjak mereka akan dikirim ke tempat yang jauh. Kata Cloud, semenjak Hibiki dapat jurus pendeteksi jebakan itu, perkembangan mereka jadi sangat lancar. Ternyata Hibiki bisa menguasai jurus itu karena berkali-kali terkena jebakan. Jadi secara tidak langsung Hibiki menggunakan skill The Power of Kepepet untuk menguasainya. Setelah itu perut Pene terdengar ngurubuk padahal baru saja beres makan. Menurut Pene, makanan segitu mana cukup untuk perut karetnya. Lantas ia meminta Hibiki untuk menyediakan makanan seperti yang tadi siang. Terpaksa Hibiki pun menggunakan skill copy pastenya untuk memunculkan roti. Setelah itu Hibiki langsung terpikir untuk menggunakan skill copy paste itu untuk menggandakan uang seperti Kanjeng Dimas. Tapi karena itu masuknya pemalsuan uang, Hibiki tidak boleh melakukannya. Lalu menurut informasi dari Pene yang sudah burete, bos di lantai 10 itu adalah serigala perak alias monster yang sama yang Pene kalahkan waktu itu. Jadi dengan pengalaman itu mereka seharusnya tidak terlalu khawatir untuk menghadapinya. Lalu saat yang lain sudah ngorok, Hibiki berpikir seandainya bisa langsung copy paste jurus pasti akan sangat membantunya. Namun tiba-tiba copy paste itu aktif sehingga Hibiki berhasil menduplikat jurus teknis kenali inti level 1 milik Cloud. Jadi lebih jelasnya copy paste bisa mengcopy apa saja selain makhluk hidup. Dan edannya tidak memiliki batasan, jadi mirip dengan nge-cheat tapi tidak bisa disebut nge-cheat juga sih. Jadi sebelum menduplikasinya itu, ia itu harus mencapai tingkat kemahiran tertentu pada jurus pinjamannya. Mendengar itu, Cloud tambah sangat senang karena Hibiki bisa secepat itu mempelajarinya. Lalu saat tiba di depan pintu lantai, mereka melihat para petualang dari party lain muncul dengan keadaan terluka sangat parah. Seorang Hibiki langsung bertindak untuk segera mengobati mereka. Namun tiba-tiba, ya, untungnya Cloud bisa menahan pintu itu dibantu oleh shotgun api milik Lilian sehingga pintu dungeon itu berhasil ditutup kembali. Setelah itu tongkat Dewa Api Hibiki berhasil menyelamatkan nyawa para petualang itu. Menurut informasi, mereka diserang oleh 3 ekor serigala perak dan salah satunya sangatlah kuat. Ternyata serigala perak itu milik si Ipel yang sudah menunggu kedatangan Hibiki dan kawan-kawan. Ipel memasukkan sesuatu ke permata yang ada di kepala serigala itu. Sambil melangkah pergi, Ipel meminta serigalanya mengincar Cloud yang merupakan orang yang melindungi Hibiki.
男の子の方だからね。 Sementara itu di langit, para dewa sedang santuy minum teh. Di sana Dewa Obat menanyakan kabar Hibiki yang diawasi Dewa Agus. Namun Dewa Agus menjawab sambil matanya terus fokus ke benjolan yang ada di tubuh Dewa Obat. Kata Dewa Agus, Hibiki baik-baik saja karena hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang juga nyagigir. Lalu Dewa Agus meminta Dewa Obat untuk mengobatinya karena tubuhnya pegal-pegal akibat dirundung Dewa Sihir. Namun がいついじめたって？ kembali ke dalam dungeon. Hibiki yang baru pertama masuk dungeon tampak keheranan. Kok bisa di dalam lantai 10 ada hutan dan matahari bersinar seperti berada di luar? Di sana Claude menjelaskan bahwa ruangan bos dungeon itu katanya ada di dimensi berbeda. Dan kebetulan dimensi itu adalah hutan, jadi akan sangat menguntungkan untuk monster serigala perak. Setelah itu Hibiki mengaktifkan peta dunianya untuk mendeteksi keberadaan monster yang dikatakan para petualang tadi. Hibiki menemukan ada 3 monster di sana. Namun yang paling dekat hanya 2, yaitu monster level 25 dan 23. Sementara satu lagi ada di kejauhan dan levelnya mencapai level 43. Ya, meski punya pengalaman melawannya, tapi mereka harus tetap waspada. 2体の方がこっちに向かってきてる。あっち。順番に来てくれるなら Tampaklah 2 monster serigala itu langsung muncul, namun hanya dengan Claude seorang diri, monster itu langsung tumbang. Tapi masalah tidak berhenti di sana. Monster yang levelnya 43 itu sudah mulai bergerak. Monster itu menyerang dengan sihir seperti tumpukan rumput yang bisa menerkam sehingga ya, Claude berhasil selamat dan Lilian juga berhasil lolos karena didorong oleh Hibiki. Sementara Hibiki sendiri lenyap entah kemana. Claude merasa seharusnya para monster serigala itu tidak bisa menggunakan jurus seperti itu. Pene pun merasakan aura yang sangat aneh di sana. Namun Claude tidak merasakan para monster itu berada di sana. Itu artinya mereka hanya mengincar Hibiki sebagai targetnya. Tapi untungnya segel kontrak kesetiaan mereka terkoneksi sehingga Claude bisa tahu di mana Hibiki berada. Sementara itu, Hibiki sendiri terlihat masih selamat tapi terpisah jauh dari rombongannya. Tiba-tiba Acuy memberitahunya bahwa jurus pendeteksi telah menemukan keberadaan musuh yang tepat berada di belakang Hibiki sehingga ya, Acuy menemukan yang aneh dari monster yang sangat kuat tersebut, yaitu niat membunuhnya naik 50%. Tanpa monster itu langsung mengamuk. Monster itu mengurung Hibiki dengan akar tanaman untuk membunuhnya. Sementara monster itu sendiri memperkuat fisiknya dengan akar tanaman agar kebal dari setiap serangan. Saat ini nyawa Hibiki benar-benar berada di ujung tanduk. Dia harus berjuang sendirian melawan monster yang bukan tandingannya. Di sana Hibiki hanya mengandalkan jurus langkah kilat untuk menghindari setiap serangan tanpa bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi untungnya suara Claude sudah terdengar berada di luar yang membuat Hibiki sedikit lega. Bom suar Lilian berusaha menghancurkan kurungan tersebut, namun jurusnya itu tidak mempan sedikit pun untuk menghancurkannya. Sontak Claude langsung berlari sekuat tenaga menojoskan tombaknya ke akar kurungan itu. Akan tetapi ya, kata Acuy, mereka tidak bisa menghancurkan kurungan itu karena jurus bawaan personal space milik musuh sedang aktif. Jadi mereka tidak akan bisa menembusnya secara fisik. Hibiki pun sampai bingung harus berbuat apa untuk mengalahkan monster itu. Untungnya di sana Pene memberitahu untuk memanggilnya ke dalam. Namun yang datang malah makhluk lain, bukan Pene. Tapi tenang, kucing itu sangatlah hebat. Jurus penjara cahayanya bisa menahan monster edan itu untuk sementara. Ternyata kucing itu adalah Catseed yang kemunculannya tidak diduga oleh Pene. Di dalam kurungan, Catseed menjelaskan bahwa dia muncul karena kontrak kesetiaan sejati yang dipakai Hibiki. Jadi mungkin Hibiki bisa memanggil makhluk sihir apa saja yang terikat kontrak dengan Dewa Sihir dengan kontrak kesetiaan sejatinya. Nah, agar Hibiki tidak bingung, Catseed menjelaskan bahwa dia adalah Dewa Suci elemen cahaya, penguasa kontrak dan abdi dari Dewa Sihir.
Catseed di sana memberikan skill membaca kertas agar Hibiki bisa lebih paham apa itu kontrak kesetiaan sejati. Setelah itu Catseed langsung menghilang kembali karena dia cukup membantu sampai situ saja, dan untuk selanjutnya Hibiki harus berusaha sendiri. Kepergian Catseed itu membatalkan juga sihirnya sehingga serigala perak itu liar kembali. Nah, karena sudah mengerti cara kerja kontrak kesetiaan, Hibiki langsung memanggil Cloud ke dalam dan Samon Naito! その抽選 Ya, kedatangan Cloud sungguh membawa angin segar untuk Hibiki yang hampir mati diterkam monster gila itu. Lalu untuk mengalahkan monster itu, Hibiki menyerahkan semua levelnya kepada Cloud. Dan berkat gabungan itu, kini level Cloud berada di level 74, jauh lebih tinggi dari si monster yang hanya 43. Jadi Cloud memiliki peluang menang mencapai 100% dan 勝率は Ya, hanya dengan sekali serangan tombak api, monster dan kurungannya langsung hancur seketika. Sementara itu, Hibiki ditemukan masih bernapas di sampingnya. Terdapat sebuah batu permata hitam yang langsung diambilnya. Namun batu itu ternyata sangat berbahaya. Dewa Agus yang sedang menikmati pengobatan Dewa Obat pun langsung cengkat. Dewa Agus berteriak dengan keras agar Hibiki tidak menyentuh batu itu. Namun Hibiki sudah terlanjur menyentuhnya. Di sana, Hibiki mendengar suara Ipel yang berbicara lewat batu itu. Ternyata batu itu adalah jebakan teleportasi yang disiapkan Ipel untuk membunuh Hibiki. Sontak Cloud dan Lilian berusaha menolongnya, namun Hibiki tidak bisa melepaskan batu tersebut. Tampak sebagian status Hibiki telah dikonsumsi untuk mengaktifkan skill kabur. Sampai segel reinkarnasi cahaya pelindung telah dikonsumsi, namun itu masih belum cukup. Dewa sihir pun mencoba membantunya dengan segel reinkarnasi mimpi yang akhirnya mencukupi untuk Hibiki menggunakan skill kabur. Namun bersamaan dengan itu, segel reinkarnasi milik Dewa Agus telah kehilangan semua fungsinya sehingga ya, bersamaan dengan hilangnya Hibiki, Dewa Agus yang sudah lemas itu mengatakan bahwa Ciwi itu telah bangun. Entah kenapa dan siapa Ciwi itu, tapi wajahnya sangat mirip dengan Hibiki. 起きちゃったじゃないダメな人 Ya, hilangnya koneksi kontrak kesetiaan membuat Cloud dan Lilia bingung harus mencari Hibiki kemana. Sementara itu, Dewa Agus tiba-tiba ambruk akibat mengirim energi ke dalam dungeon untuk membantu Hibiki. Meski begitu, beratnya Dewa Agus hanya bisa mengakali parameter jebakan teleportasi. Dewa Agus tidak tahu berapa banyak dalang di balik kekacauan ini, hingga Ipel mempunyai kekuatan segede gaban. Nah, karena situasi darurat ini, Dewa Obat menyarankan agar mereka menghubungi dewa-dewa lain. Namun Dewa Agus mencegahnya karena perlindungan yang diberi Agus untuk Hibiki sudah luntur, yang membuat seorang dewa terbangun. Dewa itu adalah dewa ke-12 sang Dewa Nalar. Akhirnya Dewa Sihir dan Dewa Obat mengerti kenapa mereka seperti mengenal Hibiki. Karena Hibiki ternyata sangat mirip dengan Dewa Nalar, dan tidak heran juga kenapa Hibiki mendapatkan perlakuan VIP itu karena Dewa Nalar. 世界を正さないとね起こさないでって言ったのにその前に Sementara itu, Hibiki terdampar di tempat yang tidak diketahuinya, tapi yang pasti masih di dalam dungeon. Ia mencoba mengaktifkan peta dunia untuk melihat keberadaan teman-temannya. Namun tak kenapa pengaktifannya itu gagal dan si Acoy juga tidak bisa dihubungi. Di sana Hibiki hanya bisa mengeluarkan skill bawaannya, yaitu skill penilaian. Setelah dilihat, hampir semua skill Hibiki mengalami error. Lalu tiba-tiba Ipel muncul di sana. Namun karena Hibiki mengubah titik teleportasinya, tubuh Ipel yang asli tidak bisa masuk ke tempat tersebut. Di sana Ipel mengakui bahwa serigala perak yang menyerang Hibiki waktu itu adalah ulahnya. Ipel juga tahu alasan kenapa Hibiki sangat sulit dihabisi, karena backingannya adalah kekuatan dewa utama, bukan kacang hijau. Ya, di sana Ipel sengaja memasang pelindung itu agar tidak ada dewa yang bisa melihat saat ia menghabisi Hibiki. Hibiki merasa tidak mengerti kenapa Ipel ngebet banget ingin membunuhnya. Padahal Hibiki tidak punya salah apapun kepadanya. Apakah mungkin Hibiki pernah minjem duit dan lupa bayar? Ya, di sana Ipel beralasan ingin membunuh Hibiki itu karena telah menghalangi membunuh Cloud.
Ipel sepertinya sangat yakin jika Claude mati, kedamaian dunia ini akan tetap terjaga. Ipel tidak bisa membayangkan akan seperti apa majikannya murka jika gagal membunuh Claude. Sementara itu Hibiki menilai ternyata Ipel statusnya biasa saja. Namun Hibiki yakin Ipel itu kuat, bukan orang sembarang orang. Tak lama Hibiki melihat koneksi kontrak setianya dengan Claude belum sepenuhnya terputus. Tapi Hibiki tidak akan memanggil Claude karena takut Lilian sendirian di dalam dungeon yang mengundang malapetaka baru. Tak lama Ipel langsung menyerang Hibiki bertubi-tubi. Teriakan Hibiki yang dalam ancaman bahaya terdengar oleh Claude. Namun Claude sepertinya belum bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Serangan-serangan Ipel membuat Hibiki sangat kewalahan. Tapi berkat jurus langkah licin Claude, Hibiki masih bisa menghindari serangan-serangan tersebut. Akan tetapi... Ya, Ipel tidak menyangka Hibiki bisa sangat mudah dikalahkan. Namun Hibiki yang sudah tidak sadarkan diri itu tiba-tiba terbangun berada di sebuah warteg bersama Dewa Nalar. Hibiki tidak tahu berada di mana dan siapa teteh-teteh yang saat ini di hadapannya. Hibiki juga tidak mengerti kenapa si teteh itu bisa mengenal namanya dan tahu aktivitasnya. Di sana Dewa Nalar memberitahu Hibiki bahwa dia bisa tahu namanya dan kegiatan Hibiki lewat mimpi. Lalu Dewa Nalar menanyakan pendapat Hibiki tentang dunia isekai tersebut. Dunia yang dimana kehidupan manusia dikelola oleh para dewa, seperti skill, pekerjaan, dan segala isinya diatur oleh para dewa. Yang jadi pertanyaannya, apakah itu bagus untuk manusia sendiri? Karena adanya bantuan dari dewa itu membuat manusia tidak bisa bahagia dalam arti sesungguhnya. Menurut Dewa Nalar, seharusnya manusia itu berkembang menggunakan keringatnya sendiri, bukan berkembang dengan skill pemberian dewa. Dewa Nalar yakin Hibiki sangat menderita terlempar ke dunia isekai tersebut. Ya, Hibiki pun mengakuinya bahwa dia sudah beberapa kali hampir mati, tapi Dewa Agus tidak bertanggung jawab. Dan sekarang Hibiki juga sedang diburu tanpa alasan yang jelas. Namun jika disebut sangat menderita juga tidak terlalu tepat, karena di dunia itu Hibiki banyak mengenal orang-orang baru yang melindunginya. Jadi bisa dikatakan penderitaan dan keberuntungannya dihitung impas, malah lebih banyak untungnya. Berkat teman-temannya juga Hibiki masih bisa hidup sampai saat ini. Ya, Dewa Nalar langsung menyimpulkan jika begitu hidup Hibiki masih baik-baik saja. Setelah itu Dewa Nalar memberikan Hibiki milk tea sebagai hadiah untuk Hibiki dan menyuruh Hibiki untuk segera pergi, karena jika Hibiki tidak pergi sekarang juga maka Hibiki akan mokat dibunuh Ipel. Sementara Dewa Nalar akan turun kembali. Sebelum Dewa Nalar benar-benar pergi, Hibiki baru menyadari bahwa mukanya itu kembar dengan sang dewa. Dan setelah kembali, Hibiki berhasil menghindari tebasan Ipel. Itu karena skill langkah licinnya sudah naik level. Selain itu Hibiki pun bisa kembali berkomunikasi dengan Acuy. Hibiki akhirnya sadar apa yang diberikan Dewa Nalar itu bukan hadiah biasa. Tapi meski begitu, peluang menang Hibiki melawan Ipel sangat tipis seperti dompet di akhir bulan. Mau tidak mau, jika ingin menang, Hibiki harus bertarung sampai titik darah penghabisan, mengeluarkan semua skill yang ada. Lalu Ipel kembali menyerang, tapi untungnya Hibiki masih sangat gesit untuk menghindari serangannya. Hibiki mencoba melakukan serangan balik dengan apinya yang muncul sauter. Dilanjutkan dengan jurus mandinya dan... Ya, setelah dimandiin, Ipel kembali melesatkan serangannya. Tapi lagi-lagi Hibiki masih sangat lincah menghindarinya berkat panduan dari Acuy. Skill musti kabur Hibiki membuat Ipel sedikit frustasi karena serangan edannya tidak satupun menyentuh Hibiki. Sementara itu, level skill langkah licin Hibiki kembali naik. Acuy menyuruhnya untuk meneriakannya dengan keras. Ya, melihat Hibiki senang dengan kenaikan levelnya, Ipel langsung terpancing. Ipel langsung melancarkan serangan debuffnya yang membuat level skill Hibiki kembali nyungsep. Namun ternyata Acuy sengaja membuat level skill Hibiki turun agar dia bisa memanggil Emilia ke sana. Tanpa banyak basa-basi baso, Emilia langsung melesatkan panah rohnya. Tapi sayangnya serangan panah Emilia dipantulkan oleh Ipel. Sementara itu Hibiki tidak bisa membantu karena levelnya sudah ampas. Tapi untungnya Claude dan Lilian bisa membantu Hibiki dari jarak jauh. Di sana Acuy menyarankan Hibiki untuk menggunakan skill penilaian agar bisa melihat titik lemah Ipel. Bersamaan dengan itu, tampaklah Ipel lebih mendominasi pertarungan jarak jauh. Setiap Emilia menyerang, Ipel membalikannya dengan serangan yang lebih kuat sehingga...
Ya, tampaklah Hibiki dan Emilia sudah tergeletak tidak berdaya. Meski saat ini Hibiki mengetahui kekuatan Ipel adalah cermin yang memantulkan serangan, tapi Hibiki sudah tidak punya tenaga untuk kembali bangkit dan bertarung. Selain itu, kancing Emilia juga sudah mau copot yang akan mengganggu fokus Hibiki. Tapi untungnya Hibiki masih bisa berpikir sehat, tidak seperti penonton kita di rumah. Ya, di sana Hibiki mengajak Emilia menggunakan sihir saat melawan monster kelinci. Hibiki yakin sihir Emilia yang dipakai waktu itu kemungkinan tidak akan bisa dipantulkan oleh Ipel. Sontak Emilia pun langsung mengeluarkan sihir tembok tanahnya untuk mengurung Ipel sekaligus menghalangi pandangannya. Sementara Hibiki menggunakan panah rohnya yang diarahkan oleh Emilia. Hibiki juga meminta Claude dan Lilian untuk meminjamkan kekuatannya dan... Ya, akhirnya Ipel berhasil ditumbangkan. Ipel yang dari tadi mengejek kekuatan mereka lemek, kini dibalikan oleh Emilia. Tapi sayangnya itu bukan Ipel yang asli. Dari awal Ipel hanya menggunakan jasad ilusi, karena Ipel yang asli tidak bisa masuk ke dalam dungeon. Mengetahui Ipel yang di depannya itu hanya ilusi membuat Emilia sangat aral dan jengkel. Tapi meski begitu, rasa jengkelnya itu bisa terobati karena berhasil menyelamatkan Hibiki. Botan. Hibiki. Ya, di sana Cuy juga merasa sangat senang melihat Hibiki selamat dari maut dan pamit cabut. Bukan hanya mereka, para dewa pun merasa sangat lega. Hibiki bisa mengalahkan musuh yang sangat mengerikan. Mereka juga bangga Hibiki bisa lolos dari maut tanpa bantuan para dewa. Tapi Dewa Sihir tetap jengkel kepada Dewa Agus yang telah membangunkan Dewa Nalar. Ia khawatir dengan terbangunnya Dewa Nalar akan menjadi penyebab perang yang akan menghancurkan dunia. Namun kata Dewa Agus, Dewa Nalar itu sudah turun kembali, jadi mereka masih bisa hidup damai untuk sementara waktu. Di sisi lain, kelompok parti pemburu mayat hidup yang tidak lain adalah teman Hibiki akhirnya tiba di kota Rowell. Kedatangan mereka ke sana tidak lain dan tidak bukan untuk mencari Hibiki. Namun sementara itu Hibiki dan teman-teman partinya malah berlainan arah, yaitu menuju Terat Dinas. Waduh, nggak bakal ketemu dong. Tapi untungnya ada Emilia yang bisa membantu mereka untuk mencari Hibiki. Namae wa Manabe Hibiki. Tamat ending yang sangat mengemaliakan. Ya, cuman segitu doang bro. Mereka belum ketemu, woi. Gak apa-apa bang, yang penting ketemu Emilia bang. Alah bacot lu, sat.